Ya, hari ini adalah kuliah Neural Network Kamis 18 Januari 2024. Ya, ini saya share from beginning. Di sini ada halaman cover buku yang saya acu sebagian untuk kegiatan hari ini, begitu ya. Jadi semoga tiap hari, tiap bertemu ada buku-buku yang saya review, kemudian ditambah dengan apa yang ada di web, begitu ya. Jadi ada pengembangannya. Baik, nah kegiatan hari ini itu recall pertemuan sebelum ini, dan yang kedua mengenal TensorFlow dan Keras API, mendesain arsitektur NN dengan Keras API ya. Nah, kenapa ini perlu digunakan? Jadi pada waktu menggunakan open source seperti TensorFlow, Keras API ini sebagai library yang bisa kita gunakan, maka banyak kata kunci yang perlu dipelajari agar memahami algoritma yang digunakan. Jadi untuk itu penjelasan berikut ini perlu dipelajari gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti coding, apalagi ada ChatGPT tanya dengan coding itu, mungkin kita dapat informasinya begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari buku secara matematisnya seperti apa, begitu sudah tertulis secara lebih runtut, sehingga saya gabung-gabungkan informasi yang diperoleh, dan slide ini dibuat sedemikian rupa mahasiswa bisa recall kembali, memanggil kembali menggunakan sendiri slide-nya. Sudah saya share mestinya drive-nya, dan juga Mbak Tiara bisa membahasakan kembali dalam project-nya gitu ya. Project penugasan untuk Mbak Tiara adalah menuliskan secara runtut seperti diktat kuliah nantinya, supaya generasi berikutnya bisa memanfaatkan lebih baik lagi. Jadi tiap kuliah, tiap tahun akan berkembang lebih baik gitu ya. Nah, bagian yang pertama kita masuk dengan membahas dan nambah sedikit ya materi pertemuan yang lalu. Yang lalu apa toh yang kita pelajari di Selasa, belum lama ya, itu jenis-jenis NN, perceptron ya. Nah, ini hanya bisa binary classification, yaitu fungsi aktivasinya sigmoid, kemudian multilayer perceptron itu lebih pada data yang nonlinear, sehingga fungsi aktivasi bisa macam-macam atau perlu lebih dari sigmoid ya. Dan juga jenis yang lain, NN-nya kita belum singgung lebih runtut, seperti feed forward NN, ini DD ini apa saya lupa, deep learning ya ada ya. Atau recurrent neural network, convolutional neural network, atau LSTM, long short term memory. Semoga waktunya cukup ya untuk dibahas begitu. Nah, jenis-jenis lain itu mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada ImageNet, AlexNet, kemudian generative adversarial network, kemudian yang lainnya ya. Di sini ada power reinforcement learning dan pengembangannya begitu ya, untuk game, jadi neural network untuk pembuatan game. Nah, kita belum sampai ke sana, jadi silahkan bagi yang ingin menggunakan teknik di sini untuk yang lebih bisnis oriented ya, pembuat game itu tentu sangat bagus, menarik, menantang. Nah, di fokus Selasa lalu kita melihat backpropagation dalam proses optimal bobot dan biasnya ya. Kemudian fungsi aktivasi untuk mendapatkan nonlinear informasi dalam jaringan. Di situ diperkenalkan sigmoid dan ReLU. Nah, sebenarnya jenis fungsi aktivasi banyak ya kalau teman-teman melihat. Jadi ada linear, sigmoid, tangen, ReLU, softmax, leaky ReLU pengembangannya ya, parameterized ReLU,
exponential linear unit, ada Swiss, kita belum lihat semuanya itu ya. Yang sering muncul, yang sering dengar ada sigmoid, ReLU, dan softmax. Begitu, mungkin TAN sebagian, ya silahkan dipelajari, dan kemudian ada alasannya kenapa pakai fungsi aktivasi tersebut. Ya. Kemudian Selasa lalu kita melihat bahwa bobot maupun bias itu perlu dioptimasi, begitu ya, dioptimalkan. Nah, sebetulnya teknik optimasinya ada banyak. Ada stokastik gradient descent, atau kenalnya gradient descent dulu, baru ada stokastik. Terus ada nama ini, ada delta, RMS prop, root mean square. Prop saya enggak tahu apa itu, ada max, ada grad, nadam, dan kemudian ada juga pengembangan yaitu mini batch gradient descent. Nah, kenapa ini saya highlight? Karena sering muncul di coding ya, ada kata mini batch atau batch size berapa. Nah, kita akan bahas juga proses optimalisasi kembali pada pertemuan ini ya. Karena nanti di TensorFlow ada kata-kata kunci yang menyinggung di situ. Jadi nanti modeling arsitekturnya biasanya kita tinggal panggil aja library yang ada di situ ya. Di TensorFlow, kemudian modul-modulnya, ada yang nyatakan modul begitu, itu digunakan ya. Karena saya bukan pengguna sering coding, jadi sering menggunakannya terus lupa gitu ya. Nah, itu kira-kira Selasa lalu ya, jadi nanti akan kita singgung karena mungkin untuk TensorFlow itu kembali pada optimasi yang sudah kita singgung sebelumnya dan kenapa itu dibahas. Nah, TensorFlow ini apa? Kemudian tadi ada disinggung tentang Keras gitu ya. Historinya kemudian mengapa dengan TensorFlow. Kemudian kata-kata kunci, kemudian contoh penggunaan yang sederhana. Jadi penggunaannya sederhana, kemarin kita kenal regresi. Ya, gimana sih regresi dengan TensorFlow? Nah, di semester lalu di Big Data Analysis dengan Machine Learning itu kita menggunakan scikit-learn ya. Semoga tidak tidak asing kata scikit-learn ini dan regresi pada kuliah Big Data Analysis ya. Atau mungkin di AI juga disinggung begitu. Jadi kita coba ya mengerjakan dan apakah hasilnya sama atau malah lebih baik dengan TensorFlow ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat urutan pembelajarannya, maka TensorFlow ini lebih kompleks dibandingkan scikit-learn gitu ya. Bandingkan scikit-learn. Jadi yang memang didesain ini idenya scikit-learn itu scientific kit, itu perangkat yang lengkap begitu ya untuk pembelajaran dalam machine learning gitu. Mungkin kira-kira penamaannya seperti itu. Nah, kita masuk bagian yang pertama ya. TensorFlow itu apa, histori pengembangannya ini tidak saya baca, tapi nama-namanya saya highlight supaya teman-teman mungkin bisa melihat dengan cepat, tidak perlu dibaca, di mana TensorFlow ini dikembangkan oleh Google sebagai open source machine learning platform yang dikhususkan untuk neural network ya. Nah, perkembangannya yang ditulis di buku ini itu dia melihatnya di 2011 ya, mulai dari 2011 disbelief using deep learning neural network, kemudian 2015 Google itu membuat TensorFlow di bawah Apache License 2.0 dan seterusnya ya. Ada kata TPU, Tensor Processing Unit 2016. Kemudian yang versi awal TensorFlow 1.00
2017, kemudian di Mei-nya TensorFlow Lite. Jadi kalau digunakan di mobile ya, mobile devices seperti HP misalnya, begitu ada TensorFlow Lite. Jadi yang ringan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tahunnya di sini dia cukup masih ilmu yang masih cukup modern gitu ya. Tapi nanti kita bisa lihat juga ya ini jenisnya bahwa justru pengembangannya ini kalau saya lihat di sebelah kanan itu sudah dimulainya sejak 1943 ya. Kemudian ada neural learning-nya itu, ini ada kelompok HEP dan seterusnya ya. Ini saya lihat dari image, kita cari, kita potong image neural network, terus muncullah ini. Ya, jadi sebetulnya kalau diruntut itu sudah cukup lama. Mungkin mahasiswa pernah dengar AlexNet, kemudian ResNet begitu ya, sekilas kalau melihat-lihat apa sih neural network begitu ya, sehingga pengen belajar di S2 begitu mungkin lebih sering dengar. Atau kemudian generatif ini ya, adversarial neural network gitu ya, ada ResNet di sini dan seterusnya. Nanti pengembangannya kemudian di 2022 ada ChatGPT OpenAI yang pakai large language model ya. Saya belum pernah ya ada coding digabungkan dengan ChatGPT ya. Nah itu Pak Surya sama Denny sudah, nanti bisa mungkin diperkenalkan. Ini kalau urutan Deep Learning Framework Power Score 2018 begitu ya. Pengembangannya di sini di DNN itu dilanjutkan menjadi Deep Learning karena ada banyak hidden layer yang dikembangkan gitu ya di situ, maupun proses optimasinya juga mengikuti ya. Nah sekarang kenapa toh diambil TensorFlow kok enggak yang lain ya, karena ternyata dari penggunaannya itu populer ya, dia lebih populer mungkin setelah diuji cobakan oleh pengguna neural network gitu ya, atau di deep learning community begitu, itu semakin sering digunakan, terutama yang 2.0 gitu ya. Kemudian dianggap sebagai saat ini ya most popular deep learning framework ya, sehingga dianggap mudah oleh komunitas yang bekerja dengan neural network. Nah, update-nya seperti ini ya, ada update-nya, urutannya. Ya, ada dengan Keras and eager execution. Ya, kemudian ada robust model deployment in production level on any platform. Ya, jadi ini update-nya ya, nanti robust experiments for research. Kemudian ada simplified API ya. API itu application programming interface. Nah, misalnya update-nya itu ada tf.data untuk manggil data, tf.keras, tf estimator, and the distributor strategy API. Nah itu apa saja nanti kita telusur. Dan TensorFlow ini API ini untuk beberapa bahasa pemrograman itu mudah begitu. Dan di sini katakan executing a TensorFlow graph. Ya, graph dalam arti mungkin siapa yang belajar teori graph. Nah, ini saya sehingga minta Bu Wulan ya, dosen matematik, untuk masuk ke sini ya, belajar grafnya dari neural network begitu. Jadi artinya teori graph juga digunakan untuk pengembangan TensorFlow. Kemudian sehingga TensorFlow ini banyak digunakan. Nah, sekarang kok kenapa pakai kata tensor? Tensor itu apa sih? Ya. Nah, ini tensor ini kenyataannya mudah untuk menggunakan atau merepresentasikan data. Nah, datanya itu kita tahu bahwa biasanya kita punya scalar, vektor,
matriks, dan matriks. Kemudian matriksnya pun bahkan multiple matriks. Nah, sehingga ada dimensi yang lebih tinggi ya, bukan hanya 2 kali hanya 2 seperti skalar itu dikatakan tensor rank 0 atau dimensi 0 gitu ya. Vektor itu tensor berdimensi 1. Matriks tensor berdimensi 2 atau rank 2. Sementara ini dimensi dan rank saya samakan ya. Nah, contoh sekarang di sini kalau ada data yang digambarkan dengan foto orang ini dengan ekspresi yang berbeda-beda, dengan pencahayaan yang berbeda. Padahal kalau gambar itu biasanya juga tergantung juga dengan pencahayaannya maupun juga gambar ini direpresentasikan oleh red, green, blue begitu ya, oleh pixel yang ditandai dengan RGB ini. Dan juga posisi X dan Y ya maupun ekspresi. Sehingga di sini memuat 5D tensor. Begitu. Jadi ini tensor ini sangat dipengaruhi oleh ukurannya. So banyaknya elemen atau komponen pada tensor itu dikatakan bahkan meningkat secara eksponensial dengan banyaknya dimensi dari tensor itu. Nah, ini saya hanya mencatat ya bagaimana ini di sini dikatakan kalau N-nya 2 berarti perlu menyimpan tensor itu, suatu tensor dengan order 50 itu memerlukan 9 petabyte. Petabyte itu berapa? Itu 10⁻⁹ megabyte. Nah, jadi kenapa menggunakan tensor itu salah satunya adalah terkait dengan representasi data itu ya, menyangkut dimensinya. Yang secara matematik itu mana ya? Nah, seperti ini ya. Di sini dulu ya, mungkin saya terbalik ya, menuliskan. Atau boleh dikatakan multidimensi array atau multidimensi matrik gitu ya. Tapi ini kalau matrik kan sangat spesifik ya. Biasanya kita matrik itu adalah ada banyak baris, banyak kolom. Itu ya. Yang dikatakan matrik itu adalah tensor punya rank 2. Kalau vektor tensor berrank 1. Ya, kalau skalar itu berrank 0 gitu ya. Itu kira-kira ekspresi matematis kenapa tensor ya. Jadi sebagai multidimensional array. Dan juga ada tensor ini secara matematis ya dikatakan mathematical object gitu. Ya tadi sudah disebutkan di situ ya. Nah, karena data ini besar ya kalau kita lihat begitu ya, membutuhkan penyimpanan yang besar begitu, maka solusi untuk mengolah data ya itu dikatakan dengan tensor decomposition. Jadi kemarin kita lihat ya konstruksi arsitektur NN mungkin di deep learning nanti kita bisa lihat variasinya sangat banyak. Nah, ini ilustrasinya seperti itu ya, bahwa tensor bisa didekomposisi atau dipecah-pecah tanpa merubah makna data begitu, yang nantinya dekomposisinya perlu bisa dibahas tersendiri ini secara matematis, tapi kita tidak akan masuk ke sana terlalu dalam. Ini cuma alasan bagaimana kita memahami tentang kenapa TensorFlow. Nanti 1 jam ke depan kita belajar menggunakan paket yang sudah ada itu. Nah, jadi ada tensor decomposition atau disebut tensor construction di situ ya.
Nah, misalkan kalau di sini diilustrasikan ada ukuran blok matriks lah saya nyebutkan ya, atau blok data L kali L kali K. Jadi baris dan kolomnya adalah L ya, di sini. Kemudian di sini adalah L, kemudian ke belakangnya adalah K, misal begitu. Itu bisa didekompos dengan ukuran semacam ini. Ya, saya tidak tahu ini L kali P, P kali P, P kali L. Ini kalau ini kan menjadi L kali L ya. Tapi ini harus L kali P ya, K kali K. Nah, mungkin K-nya ke belakang. Ya, ini kita tidak akan pelajari detail, saya sendiri belum paham. Tapi kata-kata kuncinya di sini saya highlight. Ada Tucker decomposition, canonical polyadic, hierarchical Tucker decomposition, dan seterusnya ya, tensor train, begitu. Ini contohnya kalau di aljabar linier, kita punya matriks yang sangat besar, tetapi juga tidak punya inverse atau nyaris inverse-nya tidak bisa diperoleh, kemudian didekomposisi yang disebut singular value decomposition, misalnya seperti itu. Ya, nah, nanti ada aturan main. Si ilustrasi yang ini di sini ada A, D, R, D, A, transpose begitu. Itu ada aturan mainnya, harus yang bagaimana begitu ya, mungkin ada nilai eigen dan seterusnya. Ini cukup menarik buat yang matematika ya. Nah, ilustrasi gambarannya ini cuma contoh aja, saya hanya metik saja ya. Kira-kira digambarkan seperti ini ya, kalau ada tensor, 3 ways tensor, di situ adalah N1 kali N2 kali N3 bisa dengan 3 cara didekompos seperti gambar berikut gitu ya. Ini cuman kenalan aja ya. Kenalan aja bahwa ada variasi membuat tensor ini menjadi bentukan seperti itu. Ya. Oke, ya kalau saya menyebutnya tensor ini adalah matriks yang berlapis gitu aja, tetapi kemudian dikomposisikan atau dipenggal-penggal gitu ya. So, semoga ini cukup paham tadi ya, kenapa TensorFlow, karena populer digunakan, dan itu sebagai arsitektur neural network yang dibangun oleh Google, sehingga kita tidak perlu mendesain sendiri, ngetikin sendiri, tapi cukup memanggil fungsi-fungsi di dalamnya. Begitu. Kemudian kenapa penggunaan tensor? Kata tensor sudah jelas, data, begitu ya, yang kemudian didekompos, dan dari situ nanti akan ada teknik-teknik yang muncul dalam mendekomposisi yang kita tidak lihat secara eksplisit dalam neural network-nya. Ya, kalau neural network-nya kita cuma punya mencari bobot dan bias. Ya, jadi mengkonstruksi model. Kemarin pertanyaannya Yosia sangat krusial begitu ya. Kita nggak buat modelnya ya, cuma input terus ada output. Seolah-olah kita tidak membangun persamaannya, ya. Tapi kita hanya mendefinisikan berapa banyak neuron yang perlu digunakan, atau ya hidden layer-nya bagaimana, kemudian diapakan begitu ya, merintah di situ, kemudian mungkin perlu ada cara-cara untuk scaling dulu dan seterusnya yang nanti kita perlu lakukan, dan kenapa ada terjadi seperti itu kita bicarakan di sini nanti ya. Jadi sebelum saya baca TensorFlow juga ada dengar keras begitu ya sekilas. Nah, keras itu apa hubungannya dengan TensorFlow? Nah, ini dikatakan keras ini adalah high level API of TensorFlow platform.
ya. Dapat digunakan dengan mudah secara interaktif baik machine learning gitu ya, dan sebagai deep learning yang modern begitu. Sehingga juga dari proses data ini nanti bisa melakukan deployment dengan Keras ini ya. Komponennya nanti apa saja di situ begitu ya. Ini sekilas tadi saya bacanya di buku tapi belum menggunakan sampai ke arah yang lebih dalam begitu, karena saya hanya membandingkan untuk yang paling sederhana menggunakan TensorFlow, nanti regression hasilnya apa ya. Di sini ada list yang terkait dengan pemanggilan data, fungsi-fungsinya apa saja gitu ya. Tidak saya baca detail, tapi ini saya list supaya mahasiswa bisa melihat apa yang ada di TensorFlow begitu ya. Contohnya di sini TensorFlow JS itu dapat membantu developer untuk melakukan deployment ya ke web browser gitu ya, atau Node.js environment. Nah, itu misalnya dengan TensorFlow JS. Nah, ini gambaran dari training ya. Kita biasanya di kuliah hanya di sini ya, read, prepare data, feature, kemudian bagaimana melakukan prediksi gitu, kemudian save model gitu. Nah, kita belum melakukan deployment gitu ya. Nah, semoga Pak Surya bisa ya nanti beri contoh ya. Mungkin saya minta Denny juga, tapi karena data gambar itu cukup berat begitu, kalau mahasiswa nanti melakukan exercise dengan datanya Denny, komputernya enggak bisa. Jadi saya minta untuk dipersiapkan yang sesederhana mungkin, supaya bisa memahami cara kerja algoritma untuk kasus yang dipelajari gitu ya. Oke, dalam penggunaan TensorFlow itu saya katakan tetap ada proses optimasi ya. Nanti kita ada kata kunci seperti kata Adam, ada SGD, ada delta, RMS prop, ada mark, ada grad, nadam begitu. Ya, ini nggak tahu ini kenapa buram begitu. Nah, di situ sudah ada menu yang ini ya. Tapi prinsipnya apa? Itu kita dalam optimasi menentukan bobot di dalam neural network maupun biasnya, itu kita masih ingat dalam proses back propagation, di situ ada proses optimasi ya, proses optimasi di mana gambar yang di sini itu misalnya saya kursornya ya. Misalnya yang di gambar yang pertama kanan begitu ya. Di sini ada bobot. Di sini ada loss atau cost function. Ya, bisa dilambangkan L di pertemuan pertama, pertemuan kedua dilambangkan E gitu. Nah, kalau kita lihat bobotnya ini hanya single point ya, padahal kita pas waktu latihan di hari Selasa kita punya W1 sampai W6. Ya, jadi mohon dipikirkan untuk vektor bobot dengan N komponen, sehingga gambaran ini tentunya tidak bisa digambarkan ya, tetapi dapat dianalogikan. Ya, si bobot ini ada 6, berarti in the sense of normnya bobot gitu ya. Di sini in the sense of norm itu maksudnya bobot di sini tidak W1, W2, W3, W4 sampai W6 itu, tetapi normnya. Anggaplah nanti akan muncul di aturan regularization-nya ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi optimasi yang timbul, kenapa kok optimasi bisa macam-macam seperti ini? Karena dalam proses back propagation itu bisa terjadi ya,
bisa terjadi loss function-nya begitu ya, misalnya dengan bobot yang diberikan, kemudian loss function-nya menurun begitu dengan peningkatan EPO, tapi kemudian bisa jadi setelah diperoleh minimum, tetapi kemudian bisa meningkat. Atau sebaliknya justru posisi saddle. Saddle itu tidak minimum, tidak maksimum. Local loss atau cost function-nya pada nilai bobot yang kita peroleh terakhir ya, di epoch terakhir misalnya. Atau justru di sini kita punya beberapa nilai bobot yang optimal, baik optimal minimum, kemudian atau ada global minimum. Jadi mungkin masih ingat ya, pada waktu awal di hari Selasa kita input nilai W1 sampai W6 diduga gitu ya. Diduga, mana kursorku? Nah, diduga. Nah, misalnya pas pendugaan itu di area ini gitu ya. W1, W6. Nah, ini W-nya hanya 1. W-nya hanya 1 tuh. Ada yang bertanya? Kalau yang bertanya saya enggak melihat kalau pakai pakai ini. Berarti harus trial error ya Bu, belum tentu EPO banyak, loss function minimal. Betul. Ya, betul. Jadi udah paham. Jadi misalnya di sini from current slide lagi. Ya, silahkan boleh ngomong ya, karena ketika saya tayangkan enggak kelihatan komentarnya. Jadi ketika trial tadi yang nilai bobot diberikan awal, itu ketemunya itu lokal minimum. Kan ini perhatikan ya, tolong dipikirkan bahwa weight-nya bukan single value, tapi in the sense of norm. Normnya itu adalah akar dari W1 kuadrat tambah W2 kuadrat tambah W3 sampai W6 kuadrat. Misalnya seperti itu. Itu ya, itu di WW yang awal. Tetapi hasil yang diperoleh local loss atau cost function-nya itu hanya minimum lokal. Padahal kalau kita nanti mungkin bobot awalnya yang kita peroleh di sini gitu ya. Misalnya kita tetapkan di sini. Di rentang ini misalnya. Nah, global minimumnya bisa diperoleh. Tapi kalau kita ngambil awalnya di sini, ya, awalnya di pojok yang ini, yang bulat ini, dia akan turunkan ya loss-nya, turun, ketemunya lokal minimum misalnya. Padahal ini ada yang lebih bagus. Nah, gitu ya. Berdasarkan epoch ya. Mestinya ini ada apa ya? Ada sumbu lain tentang epoch ya. Gitu ya, ada sumbu lain tentang epoch. Jadi ini weight, terus ada epoch, terus ada gambar grafik gitu ya. Nah, weight-nya ini adalah normnya. Jadi jelas tadi ada trial epoch. Memang iya. Gitu ya. Tapi biasanya kalau secara mudahnya ya, kalau kita buat misal epoch 20, tapi gambarnya sudah turun semua gitu kan. Nah, terus kita banyakin 100 misalnya. Tiba-tiba gambarnya naik seperti di gambar yang paling atas ini. Gitu. Nah, itu tadi kita berarti tadi tidak dapatkan yang minimum yang global gitu. Ya, karena ada naik lagi ya, seperti ini. Di sini sudah ketemu turun ya loss-nya. Terus ditambah nanti epochnya, ini bukan epoch ya, tapi weight, tapi berdasarkan epoch misalnya, itu dia malah naik misalnya begitu. Wah, ini berarti masih ada lagi ya. So, nah
dari situasi di situ ya kita dapatkan bisa jadi dalam proses regresi atau klasifikasi begitu ya. Itu kita kenal istilah underfitting, properly fitted, or overfitting. Ya, lagi-lagi saya menuliskan di sini ilustrasi gambar pasangan XY tetapi supaya dianalogikan secara lebih umum. Karena apa? Ya, bahwa kita tidak punya pasangan hanya X dan Y seperti ini ya. Bobot kita ada 6 komponen ya, tentu tidak dapat diilustrasikan kombinasi linear yang diperoleh dari proses NN dengan hidden layer, sehingga gambar ini hanya mengilustrasikan penamaan tersebut ya. Penamaan mana? Underfitting, properly fitted, overfitting. Misal di sini ada data nih, data. Datanya dia kalau diilustrasikan ini fungsi apa? Kalau di kalkulus yang belajar matematik ini kita kenal mungkin sedikit kuadratik, agak melengkung gitu ya. Jadi dari nilai yang terkecil dari X ke maksimum yang paling pojok itu bentuknya melengkung gitu ya. Nah, gambar kira-kira fungsi melengkung mana yang paling baik? Ya, ini adalah contoh yang diperoleh paling baik. Fungsi melengkung paling baik itu adalah dengan mencari bobotnya ya, bobotnya untuk mengkonstruksi fungsi melengkung ini, yaitu parabolik gitu ya contohnya. Ini adalah regresi ya, jadi bukan klasifikasi. Nah, kalau yang di kiri jelas karena data berpola melengkung, maka disebut di sini kita duganya lurus. Jadi atau regresi linear. Jadi underfitting. Jadi belum pas lah gitu. Belum pas. Ya. Jadi bobot yang diperoleh itu masih perlu diperbaiki lagi seharusnya. Ya, seharusnya. Nah, itu dalam hal ini dalam kita menggunakan model di deep learning, neural network, mungkin bisa mengupdate hidden layer-nya gitu ya, nambah atau justru mungkin ada di flatten dan seterusnya ya. Nanti ada kata-kata kunci di situ yang kita pelajari ya. Nah, sehingga kita peroleh yang kedua, bentuk yang kedua, misalnya seperti ini, properly fitted. Ya, ketika nambah hidden layer, jadinya begini. Atau sebaliknya, ditambah hidden layer, malah overfitting. Nah, dampaknya terhadap loss function seperti apa ya? Jadi mahasiswa waktu lalu tentang nebak apa namanya itu, uang kertas yang rusak dan tidak rusak, misalnya dengan model neural network, contohnya namanya CNN, Convolutional Neural Network, tetapi ternyata hasil validasinya, loss function-nya justru dengan yang data training begitu malah tidak tepat. Jadi mungkin bisa jadi overfitting atau sebaliknya underfitting. Ya. Nah, kapan kita tahu properly fitted begitu? Itu tadi yang kita lihat dengan membandingkan loss function untuk data training maupun juga untuk data validasi. Ya, nanti seperti apa kita pelajari sambil jalan. Nah, untuk menghindari overfitting, maka kemudian berkembanglah metode-metode selanjutnya, ya, selanjutnya. Karena muncul di dalam kata kunci ketika kita menggunakan TensorFlow, maka saya perkenalkan, gitu ya. Yaitu yang kita sebut regularization method, ya, untuk mengatasi overfitting.
Di situ dikatakan ada early stopping, yang artinya berarti kalau ada batasan tertentu, sederhananya begitu ya, waktu iterasi epoch sekian, kalau sudah dipenuhi toleransi tertentu, ya, misalnya, oh loss-nya cukuplah 0,01, maka berhenti, misalnya begitu. Ya, itu early stopping. Atau ada istilah drop out di situ ya, karena muncul pada coding Python, maka saya singgung di sini. Atau ada istilah L1, L2 regularization. Kayaknya ada tulisan ngetik L1 gitu, atau L2. Atau dilakukan data augmentation, ya. Augmentation. Nah, di sebelah kiri kanan itu menjelaskan idenya, ya, idenya ya. Kalau tadi early stopping, tadi dikatakan tadi improvement for certain number of epoch. Jadi di sini misalnya, jadi iterasinya berhenti atau apa, epochnya dibatasi, tidak dilakukan sampai 1000, tetapi dalam proses mau mencapai 1000, loss function sudah diperoleh, misalnya 0,01 misalnya. Itu adalah batasan yang kita buat sendiri, so early stopping. Ya sudah, jadi nggak sampai 1000 gitu ya. Contohnya didesain iterasinya seperti itu. Nah, kalau drop out itu idenya di sini ya. Our model temporarily remove some neuron or layers from the network yang menambah, jadi secara temporer mengurangi neuron atau layer, jadi drop out, dengan menambah additional noise to the neural network. Ya, so additional noise-nya bagaimana? Itu nanti ada mainannya ya. Saya belum pelajari lebih lanjut ya. Yang menunjukkan ya dari fitting untuk data training begitu dengan model menjadi lebih fleksibel. Nah, kemudian L1, L2 regularization itu, L1 itu dalam bahasa matematik adalah norm maksimum ya, norm maksimum. Misalnya ada satu norm maksimum atau absolut ya, antara 1 dengan min 1. And the sense of norm L1 ya dipilih adalah 1 ya. Kalau L2 itu artinya dalam misalnya antara, nanti ada contohnya ya, antara 1 dan min 1 kita menggunakan norm dari seperti Euclidean misalnya, karena di sini bukan in the sense of integral tetapi menggunakan discrete. Jadi L2 regularization itu di sini aplikasinya akar dari min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Misal begitu ya. Itu, dan di sini idenya E itu adalah loss function-nya. Di sini buku yang lain menuliskan adalah E, mungkin dari kata error. E yang diimprove itu sama dengan E yang diperoleh atau loss function atau cost function gitu ya, ditambah regularization term. Nah, regularization term itu tergantung penemunya sekarang mau diapakan ya toh, ditambah suatu model. Nah, gitu enak matematika kalau buat model itu enak ya toh. Nah, kalau data augmentation di sini metode untuk meningkatkan amount of data training, ya, by making small transformation on the existing data, we can generate more observation, add them to the original data set. Jadi misalnya ya ini karena kasusnya ini ya, itu misalnya gambar diaugmentasi itu misalnya menjadi data yang sudah ada, foto yang sudah ada, misalnya di situ
dilakukan transformasi, small transformasi. Transformasinya gimana? Apakah dirotasi atau ditambahi sesuatu begitu ya, untuk menambah data begitu ya. Jadi fotonya mungkin sekali itu saja, tetapi bisa dirotasi dan seterusnya ya, data augmentation. Jadi untuk mengatasi overfitting. Oke. Nah, ini ide matematis yang ide regularization ya. Atau nanti kalau teman-teman mau membahasakan penelitiannya atau diskusinya, bisa menambahkan dengan kosakata seperti ini atau rumus-rumus seperti ini, begitu ya maksudnya. Jadi ide dasarnya seperti ini ya. Pada waktu kita ini ada intuisi. Intuisi itu adalah apa? Mimpi ya, atau pemikiran yang cermat ya, pemikiran yang cermat. Ngapain sih ide dasar regularisasi itu? Misalnya di sini kita lihat ada data balet-balet ini dengan data kali-kali ini, yang kemudian akan sekilas dari gambarnya adalah diklasifikasi. Ya, diklasifikasi. Nah, karena konstruksi ini di sini klasifikasi ini mana tadi kok kursorku hilang. Nah, di sini ada beberapa gambar garis-garis, garis patah-patah maupun sedikit patah-patah lebih lembut, ataupun yang garis tegas, siksak-siksak itu yang mengilustrasikan bahwa garis patah ini atau yang lengkung-lengkung atau yang tebal ini adalah hasil dari metode yang kita terapkan untuk mengklasifikasi. Ya. Nah, itu kan ada yang dengan linier, ada yang mungkin melengkung, ada yang siksak-siksak, begitu ya. Itu berbagai metode yang diterapkan. Nah, regularization ini itu memberi semacam area atau kelonggaran ya. Ini neutral zone ya, ini kelonggaran, atau membuat zona untuk masing-masing data. Harusnya kan tepatnya gambarnya itu adalah misalnya di data-datanya itu adalah yang bentuk kali maupun yang bulat-bulat ya. Tapi diberi zona ya, zona ini area, diberi area-area kecil begini, begitu, untuk memberi toleransi gitu idenya ya. Di sini juga gitu, ada area-area begitu ya, ada area-area kecil bahwa data itu berada di persekitaran ini loh gitu, enggak tepat bulat-bulat ini, sehingga itu akan mempermudah metode yang digunakan dengan melakukan klasifikasi sehingga diperoleh bentuk yang patah-patah ini. Itu intuisinya, intuisi metode yang dibangun. Nah, gitu kira-kira itu regularization itu. Ini cara orang matematik ngomong ngedabiah gitu ya, tapi kita lihat gambarnya seperti itu. Nah, singkat cerita, L1 L2 regularization ini tadi ya. Jadi E diperbaiki dengan E original plus norm W. Di sini ada 2, itu artinya in the Euclidean norm. Atau ini adalah akar dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X2 kuadrat, atau di sini W akar dari W1 kuadrat tambah W2 kuadrat dan seterusnya. Ya, regularization-nya. Teman-teman ingat ya, kemarin kita W update sama dengan W old. Ya, ini sama di sini ya. W old plus update-nya apa? Yaitu update-nya dengan gradient kasih learning rate gitu kan ya. Gradient loss function-nya terhadap bobot. Misalnya begitu. Nah, jadi W baru atau bobot baru, vektor bobot baru sama dengan bobot lama ditambah update-nya. Update-nya apa? Nah, di sini juga cost function atau loss function
itu yang baru adalah yang lama atau di epoch saat lama sebelumnya ditambah dengan bobot di waktu yang sama dengan E original, gitu mungkin ya maksudnya. Nah, secara per komponen wise atau singkat ceritanya kemudian ada diupdate oleh orang matematika ini, oh bahwa ini harusnya ditambah lambda per N gitu ya. Karena hasil dari diskusi matematisnya ini merupakan fungsi kuadratik gitu ya. Ini fungsi kuadratik itu selalu punya minimum karena fungsi konveks gitu idenya. Ya toh. Karena Y sama dengan X kuadrat gitu misalnya ya, bentuk kuadratik yang depannya positif begitu pasti bentuknya adalah konveks yang punya minimum. Itu spirit matematikanya begitu. Nah, terus pinter-pinternya orang matematik dikasih parameter lambda gitu ya. Parameter lambda dan ada per N gitu. N-nya mungkin banyaknya bobot mungkin ya, bukan banyaknya data tapi banyaknya variabel bobot ya. Kira-kira seperti itu, atau dengan L1 diganti dengan absolut masing-masing bobot yang dijumlah ditambah lambda ini dikali lambda per N gitu ya. Update-nya si E atau si L atau si cost function. Nah, ini kemudian ada di secara matematik nulisnya lebih per komponen wise seperti ini ya. Per komponen wise ya, seperti ini. Itu do E new per do W, do E old per do W, tambah lambda per N W, ini per komponen wise. Yang kemudian W baru sama dengan W lama bisa min atau plus learning rate. Nah, ini learning rate atau kemarin. Nah, jadi kemarin kita hanya berhenti sampai di sini, yaitu gradien dari E per W. Sekarang masih ditambah dengan ini, gitu ya, tambah lambda per N W, gitu. Ini karena sekedar model ya, sekedar model. Jadi kita tinggal mengadopsi saja nanti kalau ada learning rate atau di TensorFlow atau di mana ya, kayak di neural network itu ada tulisannya adalah LR ya, L kecil, R kecil gitu ya biasanya tampilannya di codingnya. Nanti kita belum sampai ke sana pertemuan ini, semoga minggu depan lebih codingnya lebih tajam lagi. Kita akan menelusur sederhana saja dulu supaya ide dasarnya dipahami ya. So sekarang di sini saya hanya menuliskan sedikit contoh dua vektor ya, ada V1 0,5 0,5 atau kita punya sederetan W gitu ya. Sederetan W yang diperoleh itu maksudnya. Ya, di sini W-nya adalah 0,5 dan 0,5. Kalau W2-nya min 1,0. Di sini diperkenalkan notasi menghitung L1 norm. Bahwa L1 norm, suatu vektor punya L1 norm yang sama, tetapi L2 norm yang berbeda, gitu maksudnya. Tadi saya sebut ya, L1 norm itu apa? Yaitu sigma dari masing-masing dimaksimumkan. Ya ini ya, 0,5 atau diabsolutkan, diabsolutkan 0,5 tambah 0,5 karena masing-masing positif diabsolutkan kemudian dijumlah 1. Norm V2 itu dalam L1 min 1 diabsolutkan itu 1 ya toh, dan tambah 0 jadinya 1. Tetapi norm V1 dalam L2 sama dengan akar dari masing-masing kuadrat itu sama dengan 1/akar 2. Ya, jadi beda dengan
yang untuk V1. V1 norm dalam L1 itu 1. Tapi kalau dalam L2 itu 1/2. Kalau V2 normnya dalam L2 itu akar 1² tambah 0², jadinya 1. Jadi norm dari V2 pada L2 dan L1 hasilnya sama. Dalam L1 bisa sama, tetapi dalam L2 bisa itu adalah berbeda. Gitu, ini contoh perhitungan sederhana yang kemudian kita bisa menganalogikan ketika kita punya WW yang tadi dianggap optimal tadi, di dalam sana itu kita atur dengan regularisasi tadi untuk menghindari overfitting misalnya gitu ya. Oh, saya tak pakai L1, L2 norm misalnya, L1, L2 regulation, atau dengan tadi apa? Dengan di sini ya, early stopping atau drop out gitu ya. Nah, itu idenya seperti yang disampaikan. Semoga paham. Yang drop out ini ngomongnya panjang, tapi tadi sudah disampaikan. Jadi kata-kata kecil yang di sini kemudian saya cari teorinya karena kalau enggak saya sendiri lupa ya. Drop out tadi itu mengurangi apa tadi neuron atau layernya untuk sementara untuk agar lebih bisa itu fleksibel tadi gitu ya. Atau di sini ya, but it does lower the gap between training error and test error. It reduces overfitting. Jadi untuk menghindari overfitting. Nah, di penjelasan di bawah yang kurang jelas ini penulisannya agak banyak, itu sebetulnya dilarang ya dalam satu layar panjang, banyak banget kalimatnya. Contohnya di sini typical value untuk dropout itu di sini 0,2, ini pakai notasi P, itu maksudnya bukan P yang 3,14 tetapi untuk menotasikan si dropout dari buku ini gitu. Ya, di sini yang sering digunakan parameter yang sering digunakan untuk dropout di sini 0,2 gitu maksudnya. Ya, secara geometris gimana maksudnya ya? Karena tadi ngurangi neuron kok 0,2, ngurangi layer kok 0,2, 0,2 dari apa gitu kan ya? Itu yang mungkin perlu dibahas lebih lanjut, tapi saya tidak bahas di sini. Nanti akan saya telusuri sendiri dulu, kalau bisa menjawab saya sampaikan gitu ya. Oke, nah langkah selanjutnya agar NN ataupun deep learning ya, neural network yang kalau sudah ada hidden layernya itu disebut deep learning gitu ya. Itu dengan melakukan scaling fitur ya, atau dinormalisasi gitu idenya. Supaya lebih baik bekerjanya, performing dari algoritmnya atau modelnya. Ya, saya pernah meminta misalnya usia data per kolomnya itu dibagi oleh maksimum dari data tersebut. Masing-masing semua, misalnya kalau banyaknya orang ada 100 ya, hari mungkin itu berdasarkan waktu, ada 2, ada 3, ada 4 sampai ada 100, kemudian lagi dan seterusnya dibagi 100 sehingga angkanya bergerak di antara 0 sampai 1 gitu toh. Nah, itu contohnya. Jadi juga bebas satuan. Kalau udah bebas satuan itu mudah sekali untuk, atau kita nggak perlu repot dengan makna parameter yang kita peroleh atau bobot yang diperoleh. Mana ini? Nah, di sini standarisasinya atau scalingnya itu ada 4 yang dituliskan, mungkin ada
yang lain-lain, yaitu standarisasi each feature value each feature have zero mean and unit variance, ya. Terus min max normalization atau rescaling. Jadi it scales the value each feature between 0, 1 dan min 1,1. Ya, jadi min max normalization di skala 0,1 tadi yang saya sampaikan, atau dari minimumnya atau min. Ya, masing-masing dikurangi min rata-rata min, begitu dibagi max min diferensial, beda maksimum dan minimum, juga bisa begitu, ya. Atau dibagi jadi data dikurangi rata-rata per standar deviasinya, atau di sini dibagi dengan selisih antara maksimum minimum, semua per kolomnya, gitu. Itu yang disebut mean normalization atau scaling to unit length. Ya, it divides its component of feature by Euclidean length of the vector of this feature. Ya, nah jadi apa? Dibagi dari masing-masing data tadi dengan normnya, ya, norm dari atau panjang vektor tadi. Misalnya tadi ada berapa tadi? Misalnya di sini ya. 0,5 itu fitur yang pertama misalnya, berarti kita punya V1 baru itu 0,5 dibagi dari yang Euclidean norm, berarti ini dibagi 1/akar 2 misalnya gitu. Itu data yang pertama. Data yang kedua 0,5 dibagi 1/akar 2 gitu ya. Itu contohnya. Oke, itu adalah ya. Nah, dengan perbedaan scaling yang berbeda-beda ini, teman-teman bisa melakukan analisis ya, misalnya dengan data, oh kalau dengan saya scaling dengan aturan standarisasi, maka jadinya loss function-nya seperti apa, min max normalization loss function-nya jadi gimana, epochnya perlu berapa, udah bisa cerita banyak sekali. Ya, oke, itu kira-kira apa hal yang kata-kata kunci yang sering muncul dalam menggunakan TensorFlow ataupun Keras API. Dan di sini ada complementary libraries TensorFlow yang sudah teman-teman punya pelajari, misalnya NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Flash itu WebFrame for deployment. Saya anggap teman-teman sudah pernah begitu ya. Tapi ini saya list karena idenya materi ini nanti kalau ada pelatihan untuk mahasiswa baru yang genap, saya bisa comot-comot begitu ya, tidak perlu belajar lagi lebih banyak gitu untuk memperkenalkan Python begitu ya dengan library yang ada. Itu contohnya, sehingga saya tempelkan di sini. Begitu, kemudian ada SciPy, begitu ya, SciPy itu Scientific Python gitu ya. Libraries-nya misalnya di sini ada Stats, Special Function, IO, Spatial, Sparse, Signal, Optimize, gitu ya, banyak sekali di sini yang bisa nanti dimanfaatkan sambil jalan, tidak perlu dipelajari, mengingat kebutuhan aja. Oke, jadi saya masih menanti, nanti mungkin datanya Yusia saya bisa cermati, ambil beberapa, mohon izin yang pernah dibagikan dulu saya cermati, kemudian saya pelototi kira-kira bisa dimodelkan apa dengan TensorFlow ini gitu ya. Iya, Bu. Iya, terus ini ya misalnya Matplotlib, Seaborn itu data visualisasi begitu untuk menampilkan. Scikit-learn ini standalone machine learning, ini mahasiswa sudah pernah menggunakan di machine learning, saya harap bisa menggunakan, dan kita akan coba cermati ya untuk hal yang sederhana
dengan scikit-learn maupun TensorFlow. Pemanfaatannya gimana? Ya, ini flash deployment. Ini hanya saya perkenalkan namanya karena saya sendiri belum tahu, gitu ya. Contohnya, misalnya saya sebutkan waktu yang lalu itu kalau untuk angkatannya Denny itu Streamlit gitu misalnya. Saya belum tahu, makanya ngerti-ngerti mahasiswa sudah pakai sendiri, Pak. Siapa sih Denny udah pakai sendiri langsung Streamlit gitu ya. Ada lomba yang kemarin dia tahun 2022 yang diikuti mewajibkan menggunakan kayak deployment web yang kecil gitu ya, terus pakai Streamlit kok bisa ya. Nah, ini semoga teman-teman diperkenalkan nama bisa mencari sendiri. Oke, nah ini alur TensorFlow begitu ya. Ini saya kira hampir semua proses ini di deep learning ya. Pengumpulan data, persiapan data, kemudian membuat model, configuration, kemudian training, dievaluasi, kemudian membuat prediksi, modelnya di save, kemudian loading. Itu alur yang umum yang bisa digambarkan ketika proses menggunakan TensorFlow. Terus ini data loading and preparation di sini ya sudah ya, saya kira nih cukup. Nah, yang menarik ya di Keras dataset itu sudah, artinya datanya sudah dimasukkan di dalam Keras seperti ini, Keras dataset itu ya MNIST, CIFAR 10, CIFAR 100 dan seterusnya. Ada Reuters, Newswire, Fashion, MNIST, Boston Housing sebagai data-data pembelajaran. Bahkan untuk skripsi mahasiswa S1 bisa ya memanfaatkan data ini begitu ya untuk mempelajari algoritma yang ada di TensorFlow gitu, seperti yang tadi saya sebutkan kalau di scaling dengan berbagai scaling seperti apa dan seterusnya. Sehingga loading data kita hanya manggil ya, tidak perlu kita tidak perlu download lokal begitu. Ini contohnya. Ya, kemudian untuk setelah loading data, maka kita perlu membangun model untuk train. Itu digunakan dua opsi utama. Ya, di sini adalah Keras API dan estimator API. Nah, Keras API-nya itu sudah mengintegrasikan TensorFlow. Nah, apa saja di situ? Itu ada 3 metode untuk mengimplementasikan neural network, model neural network, yaitu sequential API, functional API, model subclassing. Nah, sequential itu yang bagaimana di situ nanti kita akan cermati lebih dalam karena ini sudah jam 7.20 ya toh. Ya, di sini sudah saya list gitu ya, sequential model object, you can add a layer at each line. Begitu ya. Terus nanti juga disinggung di LSTM begitu, dan kita pakai yang pertama nanti untuk membangun model neural network. Jadi untuk membangun modelnya ya, kalau di regresi yang lalu perkenalan pertemuan di yang pertama saya mengekspresikan model matematikanya ya toh, dituliskan ya. Kalau di sini kita enggak langsung manggil yang ada di di sequential ini atau di Keras API ini ya. Nah, ini contoh pemanggilannya. Ini sementara saya tulis begini dulu ya, yang saya tandai merah. Nanti kita akan masuk ke sana yang lebih mudah. Jadi misalnya modelnya adalah sequential gitu toh. Terus di sini ada flatten. Wah, ini flatten ini apa ya? Nah, tadi kita belajar tensor tadi itu bisa
atau perlu didekompos dalam menstoring datanya, atau di sini dalam buat model tentu nanti ada bobot-bobot yang dihitung. Nah, di sini dilakukan flatten. Saya menuliskan sederhananya mendekomposisi tensor. Ya. Contoh, misalnya kalau tensor dengan 1 kali 24 itu sama artinya dengan 2 kali 3 kali 4. Itu maksudnya. Ya, jadi kita tadi punya tensor 2 kali 3 kali 4. Gitu kan ya. Boxnya yang bisa di flatten menjadi 1 kali 24. Misalnya begitu. Itu contohnya. Ya, jadi ini bisa macam-macam. Begitu juga misalnya apa namanya? Ini salah ketik ya. 2 kali 3 kali 4 itu ya. Flatten ini, jadi flatten ini adalah fungsi di Keras yang mentransformasi multidimensional tensor into one dimensional tensor, atau saya menyebutnya mendekomposisi tensor, gitu ya. Nah, di sini adalah dalam bentuk sequential begitu. Nah, kalau ada kata dense itu ngapain ya? Kalau relu kita tahu bahwa di dalam layer yang dalam hidden layer itu menggunakan fungsi sigmoid, fungsi relu, fungsi aktivasi relu. Nah, di sini juga menggunakan softmax misalnya, ya. Nah, si dense itu dengan dense layer ya, dense layer ini itu menyebutkan berapa neuron yang kita gunakan, ya kan? Yang kita gunakan. Jadi di situ adalah ditulis 128, misalnya begitu. Ya, oke. Nah, kemudian tentang perhitungan parameter yang digunakan, parameter yang digunakan itu banyaknya apa? Bobot dan bias, ya, bobot dan bias yang ada. Ini saya tadi langsung cara cepat ChatGPT, tapi kadang-kadang salah dia ngitung. Jadi ini sebagai PR nanti sebetulnya menghitung secara apa namanya manual itu bagaimana. Nah, ini semoga ini tidak salah. Ya, beberapa waktu yang lalu yang LSTM keluarnya bisa macam-macam ya, dengan teori yang saya baca, kemudian kok nggak cocok terus gitu ya. Nggak cocoknya ternyata ada update ya, ada yang tidak dikerjakan atau terlihat secara eksplisit, kenapa kok banyaknya parameter seperti itu berbeda dengan yang dihitung di list di sini, misalnya begitu. Dan kalau model ini, kalau kita list arsitekturnya, kita minta di Python, maka akan muncul arsitekturnya begini loh. Nah, ya. Kalau digambar, ya, seperti ini daftarnya, di mana total parameter ini, yang artinya membutuhkan sekian kilobyte. Ya. Nah, waktu dicek, ya, dicek nggak sama ya, nggak sama. Ya, nggak sama karena ada alasan bahwa ada berapa yang digunakan lagi untuk yang lain, ya, di alasannya ChatGPT. Kok apa berapa nih? 1 juta, bukan 1 juta ya, 101.770.000 parameter ya, 101.770.000 parameter itu sama artinya dengan menggunakan 397,54 kilobyte. Nah, itu dari mana? Nah, itu nanti ya bisa dibagi dengan berapa supaya bisa jadi sekian kilobyte gitu ya. Nanti bisa dicek lah. Nah, sekarang kita hitung yang parameter di sini. Modelnya katakan bahwa jumlah parameter untuk dense layer dengan
N neuron dan input dari layer sebelumnya memiliki M neuron adalah M ditambah 1 kali N. Nah, satunya itu datangnya dari bias, ya toh? Kemarin kita udah belajar toh ya. Ada tambah si B itu ya. Terus si kali N. Jadi M plus 1 berasal dari neuron layer dense terhubung semua neuron layer sebelumnya dan satu parameter untuk bias, betul ya, untuk bias. Nah, sekarang kenapa flatten layer ini sebesar itu? Ya, nah flatten layer ini tidak memiliki parameter ya, karena hanya melakukan operasi perataan pada input atau tadi kita hanya apa tadi dari multidimensional atau mendekomposisi ya toh flatten tadi. Jadi tidak ada parameter dalam flatten gitu ya. Nah, dense layer 128 neuron ya. Itu jumlah parameternya adalah 784 ditambah 1, satunya bias kali 128 input dari flatten layer yang memiliki 784 neuron. Nah, terus di definisi tadi di sini ada 10. Nambahkan den 10. Ya, 10 neuron. Berarti 128 yang ini ditambah 1 bias ya. Kali 10. 10 yang kita definisikan, 108 yang dari atasnya. Jadi ketemunya ini yang di total jadinya adalah 101.770. Nah, ini kalau digambar itu jadinya tidak seperti yang ini ya, karena kita minta komputer untuk menggambarkan. Karena ini sequential, jadi sequential namanya ya, berurut seperti ini tampilannya. Ya, begitu. Mengapa? Terus saya tanya ya, kok milihnya modelnya angkanya ini 28, terus berapa? 128, 512, itu idenya 2 pangkat, ya kan? Idenya 2 pangkat. Jadi, nah, komputer ini kan dalam biner, sehingga data itu direpresentasikan dalam 2 pangkat, gitu ya. Mudahnya seperti itu. Ada yang ngomongnya lebih panjang, tapi saya mengambil yang lebih, ya, karena dalam biner sehingga representasinya dalam 2 pangkat gitu aja mudahnya. So, kita tadi belajar soal ada apa tadi? Pada waktu optimasi ya, itu kita belajar tentang regularisasi begitu ya, pas overfitting gitu. Kemudian memperbaiki si W atau bobot, tadi bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate kali gradien dari si error function terhadap perubahan W-nya atau gradiennya si loss function ya gitu ya, misalnya, atau update-nya ya, ada learning rate. Nah, learning rate ini dianggap sebagai parameter yang paling penting. Karena harus harus ditetapkan dulu sebelum kita lakukan training. Nah, parameter yang lain ya, tadi ada lambda juga yang muncul di regularization gitu ya. Nah, saya nggak tahu nama si lambda ini nama apa, tapi dia akan muncul maksudnya nama parameternya itu dia hanya secara default itu juga dibilang lambda gitu ya di TensorFlow algoritmnya. Tapi nanti juga akan ada namanya batch size ya, kita batch size-nya ditambah dan seterusnya. Nah, itu apa itu? Ini juga hyperparameter yang lain begitu ya, dalam kita menyusun model. Nah, di sini belum ada yang disebutin di mana batch size itu dimainkan. Ya, ada mini batch size gitu ya, mini batch, ada yang begitu ya.
Itu dalam proses kalau tidak salah di stochastic gradient descent atau saya lupa ya, belum saya cermati, tapi di sini kata learning rate, kata batch size, kemudian ada lagi shuffle, juga suatu hyperparameter yang didefinisikan yang muncul dalam algoritma, tapi saya tidak singgung di sini. Ya, oke. Ini kok naik? Nah, tadi sudah ya dense ya. Dense ini memuat semua neuron yang ditempatkan ya, tadi yang kita tetapkan gitu, yang terhubung satu dengan yang lain gitu di dalam model gitu ya. Juga penambahan neuron lah ya si dense ini. Jadi kalau kita nulis dense 10 berarti kita tambahkan 10 neuron. Ya. Dense 512 punya 512 neuron. Ya. So, aturan mainnya di situ oleh TensorFlow itu adalah activation dot input kernel plus bias gitu ya. So, ini latihan soal, yang saya sebut latihan soal adalah saya ya, bukan mahasiswa, dan saya mencermati karena kita belajar regresi sudah di semester lalu di machine learning, dan saya singgung juga di pertemuan awal, bagaimana kita kenalkan dengan TensorFlow, ya. Ini dan kita juga belajar waktu lalu scikit-learn, ya. Nah, terus saya coba sekarang kan, saya coba ya. Dan code-nya sudah ada ya, di sini saya ketik, klik di sini, mahasiswa bisa mainan sendiri, tidak perlu ngetik sendiri, begitu bisa di running di situ, kalau rubah-rubah boleh ya. So, di sini X trainingnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Artinya minimum data 1, maksimum data 10 di si X dan Y-nya yang bersesuaian. Kalau X-nya 1, Y-nya 3, X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 3, Y-nya 2, dan seterusnya. So, ini saya beri nama fitur dan variabel targetnya adalah yang Y. Dan kalau saya gambar dengan Excel, pola datanya begini. Ya, ini garis ini hanya menghubungkan antar titik saja. Tidak ada metode untuk menghasilkan garis ini gitu ya. Ini hanya menghubungkan. Yang kalau digambar tanpa garis hubung itu adalah titik-titik biru di sini begitu ya. Terus kita menggunakan TensorFlow dengan model sequential, di mana karena ini regresi hanya X dan Y berarti hanya satu neuron saja ya, satu neuron saja toh untuk input dan di satu neuronnya untuk output gitu ya. Makanya di sini den 1 input shape 1. Nah, secara apa? Matematik atau secara penalaran ya, penalaran model ini setelah jadi gini ya, yang dibangun atas X-train dan Y-train ini, ya diberikan data ini, maka dengan X yang X baru adalah sebagian dari X-train Y-train, harapan saya ya mestinya X baru ini dengan model ini mestinya menempati pada data yang nyaris tepat gitu ya, nyaris tepat. Gitu toh? Nyaris tepat. Ternyata dia boleh dibilang tidak tepat. Bahkan ini kalau saya ya variasi lagi data, tidak di data training tapi data di sekitar 1 sampai 10. Misalnya 1,6, 3,6 dan 7,8. Ya toh. Nah, ini malah melenceng jauh tempat yang lain ya, tempat yang lain. Model ini memberikan prediksi si Y-nya itu tingginya ini ya, tingginya
Ini 3,6 tingginya min 5 lebih gitu ya. Kalau 7,8 tingginya di antara min 9-an, misal begitu. Ya kan enggak mungkin ya. Padahal sekilas kalau dengan regresi mudahnya apa? Kalau di dalam data ya harusnya mengikuti yang di sini hasilnya di antara 3 sampai 12 gitu. Nalarnya regresi itu seperti itu. Nah, ini mengerikan lagi kalau kita running lagi ya dengan X-new-nya tinggi ya, 60, 30, 80 gitu ya. X-new-nya di luar dari data. Di luar dari data. Sangat jauh. Belandang. Atau tiba-tiba dia mengikuti pola data. Polanya kalau dia linear, oh dia ya ikut naik. Gitu ya di sini. Ikut naik. Bahwa si X-nya 60, 30, 80, si Y-nya juga meningkat gitulah. Ya. Jadi ini ada dua hasil yang berbeda. Nanti di running lagi juga beda lagi. Nah, kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Ya, nanti kita cermati lebih dalam. Karena ada setting di sini ya. Ada yang mungkin tidak muncul ya, tidak muncul di sini ya. Yang nanti di latihan code yang saya buat itu kita kembali pada kasus yang pertemuan Selasa bahwa gradiennya kita hitung dan seterusnya. Nah, ini gradiennya ini mungkin ada faktor random yang dimainkan yang kita tidak lihat tapi langsung digunakan sehingga ada dua hasil yang berbeda. Begitu ya. Nah, jantungnya TensorFlow ini sebetulnya seperti ini ya. Kalau kita punya model, bahkan ketika datanya tidak pada domain, ini kan tidak pada domain, 1, 10 itu 60, 30, 80 misalnya tidak pada domain, dia diharapkan mampu menduga gitu, berapa KI. Gitu toh. Itu cita-citanya toh dengan TensorFlow. Nah, ini kita kan gunakan yang paling mudah, paling sederhana. Ya, paling mudah, paling sederhana. Supaya saya bisa membandingkan dengan scikit-learn. Nah, ini. Scikit-learn. Ya, semoga mahasiswa pernah melakukan regresi sederhana. Ya, modelnya ini model regression, nggak perlu ada setting parameter yang macam-macam. Yang penting ada regresi sederhana yang kemarin kita pelajari. Ngitung bobot dari regresi itu pakai A transpose A kalikan si B gitu ya. Nah, ini cantik ya ternyata bahwa ketika 1,6, 3,6, 7,8 artinya data pada interval di mana data training untuk mengkonstruksi modelnya itu dipenuhi ya. Kalau data kita kan X-nya trainingnya atau dari 1 sampai 10. Predik Y. Harusnya saya list ya Y-nya berapa gitu ya, tapi ini saya gambar aja supaya terlihat secara visual bahwa dia di antara data yang diberikan. Cantik ya, tidak seperti di TensorFlow tadi. Demikian pula ketika X-new itu di luar dari data yang di training tadi. Perilakunya itu mengikuti data training. Enggak, ini enggak di luar, ini masih di dalam ya, 6, 7, 8 ya, maksimumnya kan 10. Masih. Oh ya, di luarnya yang ini, ekstrim ya, bahwa X-new-nya 30, 30, 70, 80. Nah ini dia punya hasil 1 dan mengikuti polanya linearnya. Ya, kalau ada garis linear tuh apa tahu Y sama dengan MX plus C, misalnya gitu, M-nya positif gitu ya, maka
secara X-nya meningkat gitu, maka ya gambar yang kita peroleh seharusnya ya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Nah, ini menarik ya. Sehingga saya punya dasar berpikir atau filosofisnya adalah ketika ada masalah yang sederhana, jangan menggunakan teori-teori yang lebih rumit gitu ya. Tidak diselesaikan dengan pengetahuan yang rumit-rumit gitu ya. Ini kasus yang sangat sederhana. Scikit-learn dibuat mestinya sebelum TensorFlow dikembangkan. Jadi artinya sudah well defined, dan TensorFlow itu untuk menggeneralisasi untuk berbagai data yang kompleks. Seharusnya untuk yang sederhana bisa. Tapi boleh dibilang dalam hal ini saya menyebutnya TensorFlow itu a kind of overfitting ya terhadap kasus ini gitu ya. Karena dia menduganya jadi kemana-mana. Mana tadi? Kemana-mana ya. Ada yang bisa ke sini gitu toh. Ini di mana? Ini kok kursorku enggak kelihatan. Nah, ini mana-mana atau dia 2 kali ini seperti ini. Jadi ini yang perlu dipahami ya. Jadi misalnya pengen supaya kelihatan rame, supaya kelihatan menarik begitu kan, pakai namanya metode yang canggih gitu ya. Pakai metode yang canggih. Atau kalau kami dalam bahasa orang matematik, jangan bunuh tikus pakai bom. Nah, zamannya Frankie pernah saya ngomong gitu enggak ya? Itu lupa Bu. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu. Iya betul, ternyata udah sekian lama ya. Jadi jangan bunuh tikus pakai bom, tikusnya lari nggak mati, rumah kita rusak, ya toh? Nah itu juga begitu. Ini sederhananya jangan menggunakan teknik-teknik yang sulit untuk kasus yang sederhana karena justru tidak menyelesaikan masalah. Saya harap teman-teman bisa mencermati ini yang lembar-lembar selanjutnya. Saya juga sedang ini pakai MNIST tadi coba, tetapi ternyata harus ke CNN. Sebenarnya mungkin bisa yang lain, tapi contoh yang diberikan CNN. Jadi karena saya belum membahas CNN, jadi saya tidak masuk dulu yang ke gambar. Begitu. Nah, jadi ini mohon nanti teman-teman bisa latihan kecil-kecilan ya, kalau enggak punya data atau punya data yang sudah mau menuju tesis, silahkan dimainkan sebagai analisis pertama ya, begitu ya. Analisis pertama dari metode analisis pertama dari data yang dipelajari, misalnya dengan metode ini. Segitu, dan matematikanya sangat kaya, metodenya sangat kaya, dan bisa dilanjutkan dengan deep learning, begitu silahkan ya. Jadi ini tantangan buat mahasiswa. Seperti biasanya 1 bulan pertemuan itu ada progres apa sih yang dikerjakan gitu. Saya tidak membatasi datanya, tetapi menggunakan metode yang diperkenalkan ya, entah dengan data apa saja supaya punya pengalaman mengcoding. Nah, karena 1 bulan itu dipadatkan, 1 minggu itu biasanya 1 kali pertemuan 3 SKS, kita menjadi 4 jam, maka bukan 1 bulan tetapi 2 atau 3 minggu ya. 2 atau 3 minggu pertemuan, bisa display, saya mainan data dengan neural network yang ini gitu ya. Terus ada alasannya, terus nanti menjadi laporan proyek akhirnya. Kalau minta diberi data, silahkan japri. Kalau mau pakai data sendiri, silahkan. Mungkin yang punyanya siapa ya? Devina sudah punya data, bisa ya. Silahkan ya, bisa datang ke rumah yang dekat tentunya untuk membahas lebih tajam ya tentang hal ini.
Itu kira-kira ya, semoga bisa dipahami tentang TensorFlow yang paling sederhana, model sekuensial ya.